Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Padmasari, kelas 12 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Galia Pangestu Gustiana, kelas 12 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Kania Yuliani Dewi dari kelas 12 IPA 4. Nama saya Ip Arifah dari kelas 12 IPA 4. Musik kontemporer adalah musik yang berkaitan erat dengan mengalirnya waktu. Maka dari itu, musik kontemporer sering disebut juga musik avant-garde atau musik di garda depan, di mana selalu mengedepankan sebuah era musik. Pada itu, musik kontemporer sering disebut juga neomusik atau musik baru. Sebagai pemimpin di garda depan, konsekuensinya ia harus menciptakan sebuah hasil karya musik baru yang belum pernah diciptakan sebelumnya. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa musik kontemporer adalah musik masa kini yang belum pernah diciptakan sebelumnya dan jenis musik yang baru diciptakan. Sejarah musik kontemporer. Sejarah musik kontemporer dikenal sejak abad ke-19. Tokoh pertama yang dikenal telah memiliki nilai kontemporer dalam karyanya adalah Johann Sebastian Bach. Kemudian, musik kontemporer menjadi sebuah jenis yang mandiri dan mulai marak keberadaannya pada abad ke-20. Kemudian terjadilah perubahan tangga nada diatonik yang mempunyai 7 nada menjadi tangga nada diatonik yang mempunyai 12 nada. Dan terus berkembang sampai sekarang, bahkan di Indonesia pun musik tersebut berkembang dengan baik. Musik kontemporer sendiri mempunyai unsur yang pertama yaitu warna nada, yang kedua ritme, yang ketiga melodi, dan keempat harmoni. Secara umum, musik kontemporer memiliki unsur yang sama dengan musik pada umumnya. Namun, banyak elemen-elemen baru yang digunakan untuk menimbulkan dan menonjolkan impresi. Karakteristik musik kontemporer. Yang pertama, melodi liriknya tidak sebanyak periode sebelumnya. Yang kedua, adanya harmoni yang disonan. Yang ketiga, ritme yang kompleks. Yang keempat, terdapat banyak suara perkusi. Yang kelima, suara dari alat musik woodwind dan bass serta suara perkusi yang lebih banyak ditemukan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Yang keenam, penggunaan suara sintesis dan elektronik. Ciri musik kontemporer: 1. Tema tidak biasa. 2. Instrumen tidak terbatas. 3. Partitur menggunakan notasi auditif dan notasi tindakan. 4. Teknik garapan menciptakan sendiri tata gramatika dan idiom musiknya. Fungsi musik kontemporer: 1. Mengembangkan jenis musik baru. 2. Gaya bermusik komponis. 3. Sebagai tanda ditemukan dan dikembangkannya gramatika musik. 4. Sebagai bukti bahwa sumber bunyi dapat diolah menjadi musik. Konsep musik kontemporer: 1. Pemikiran individu-individu sebagai landasan dalam kreatif. 2. Perkembangan sangat beragam. 3. Terkesan aneh, nakal, dan urakan. Berdasarkan komposisi dan karakteristik musik kontemporer dipetakan menjadi 3 kategori, yaitu karya yang sifatnya ringan, karya yang ilustrasi dan penciptaan suasana. Yang ketiga, karya yang bersifat otonom. Perkembangan musik kontemporer di Indonesia baru dimulai dirasakan sejak digelarnya acara Pekan Komponis Muda tahun 1979 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Nama-nama seperti Aloysius Suwardi, Harry Rosli, Yusbar, Otto Sidarta, dan lain-lain merupakan komponis kontemporer yang ciri-ciri karyanya nyaris mustahil dikategorikan secara konvensional. Selain memiliki keunikan tersendiri, karya-karya mereka juga bervariasi. Puncaknya, karya-karya musik kontemporer tak lagi menjelaskan ciri-ciri latar belakang tradisi budaya, walaupun sumber-sumber tradisi masih lekat. Perkembangan musik kontemporer di daerah Sunda agak lambat. Selain karena apresiasi masyarakat Sunda yang kurang memadai, jumlah komponis yang sedikit, dukungan dari pemerintah atau sponsor untuk menyelenggarakan konser-konser musik kontemporer juga sangat kurang.
Tidak seperti di kota Yogyakarta yang telah menggelar gamelan festival, di kota Solo telah menggelar acara SIEM atau Solo International Ethnic Music tahun 2007 dan 2008, Festival Musik Hitam Putih di Riau, Festival Gong Kebiar di Bali, dan sebagainya. Sebenarnya banyak komponis kontemporer di daerah Sunda yang cukup potensial, namun sangat sedikit yang konsisten dalam berkarya. Salah satu komponis pertama yaitu Nano S dalam karyanya Sang Kuryang dan Warna memberikan nafas baru dalam pengembangan musik Sunda. Tokoh yang pertama yaitu Slamet Abdul Syukur. Nama lahir Sukendar. Ia lahir di Surabaya 30 Juni 1935. Ia wafat di Surabaya 24 Maret 2015. Profesinya yaitu komponis. Karyanya yaitu Ketut Sendu, Daun Pulus, dan String Quartetti. Slamet mempelopori musik kontemporer yang minimalis, menciptakan musik dari bahan yang sederhana dan minim, menerima gelar kehormatan Presiden kelas Satya Lancana Kebudayaan 2016. Salah satu ciri khasnya yaitu adanya sifat mendobrak, misalnya suara uwek-uwek. Yang kedua, Hari Rusli. Nama lahir Januar Jaharsyah Fakhruddin Rusli. Tepat tanggal lahir Bandung 10 September 1951. Wafat Jakarta 11 Desember 2004. Profesinya yaitu musisi dan budayawan. Era 70-an menjadi tahun pemulaan namanya melambung lewat grup musiknya The Gang of Hari Rusli. Karyanya yang sangat terkenal diantaranya musik Rumah Sakit, musik Sikat Gigi, dan opera Ikan Asin. Tokoh yang ketiga adalah Djathuk Perianto. Nama lengkapnya adalah Djergius Djathuk Perianto, yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 19 Juli 1964. Profesi seniman. Djathuk Perianto telah memadukan antara elemen musik tradisional dan modern dalam karya musiknya. Alat musik yang digunakan misalnya kendang dipadu dengan yang keempat adalah Inyoman Winda yang lahir di Gianyar, Bali pada tanggal 13 Juli 1956. Profesi seniman dan budayawan. Inyoman Winda telah akrab dengan suara gamelan, tembang yang energik, tarian yang penuh gerak, dan keanekaragaman bunyi. Karyanya adalah Saangkep, Bali Age, Palapa 1 dan Palapa 2, dan Gita Winagun. 5. Aloysius Wardi. Tempat tanggal lahir Sukoharjo 21 Juni 1951. Profesi musikus. Sebagai seorang musikus asal Surakarta, ia menggeluti bidang etnomusikologi, terutama karawitan. 6. Royke. Royke merupakan seorang musisi yang secara khusus mengeksplorasi musik-musik kontemporer dengan media perkusi dan alat musik akustik. Tokoh yang ketujuh adalah Paul Guetama yang lahir di Yogyakarta tanggal 29 Januari tahun 1934. Wafat di Jerman tanggal 8 Januari 2019 dan karyanya Timbun Rasa. Tokoh yang kedelapan adalah Jompet. Secara khusus musik kontemporer Jompet menampakkan komposisi musik dari proses kreatifnya dan proses pencariannya dalam mengeksplorasi media komputer. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.